Halo Tribuners, selamat sore. Anda sedang menyaksikan live update Tribun News edisi Minggu 29 Agustus 2021. Kami akan menyajikan informasi terkini dari berbagai daerah yang akan dilaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan. Bersama saya Diamita, inilah live update selengkapnya. Kita menuju ke kabar pertama Tribuners. Pelaksanaan seleksi guru ASN PPPK tahun 2021 dipastikan diundur jadwalnya. Ini disampaikan Sudarsono, penanggung jawab seleksi P3K Kaltara. Informasi ini diterima pihaknya dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan secara lisan bahwa untuk pelaksanaan seleksi P3K ditunda. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis Tribun Kaltara, Andi Pausiah, yang kini sudah tersambung bersama kami. Halo Andi. Ya, halo rekan Dea. Ya, rekan Andi, bisa Anda jabarkan secara lebih rinci kapan lalu jadwal pelaksanaan seleksi PPPK guru di Kaltara ini? Ya, baik rekan Dea. Selamat sore Tribuner, saya Andi melaporkan dari Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Dapat saya sampaikan memang benar untuk pelaksanaan seleksi penerimaan P3K jalur guru di Provinsi Kaltara diundur selama sekitar 10 hari. Memang ini pelaksanaannya diundur secara nasional dan tidak hanya terjadi di Kaltara. Dikatakan Sudarsono, Kabid GTA atau Guru dan Tenaga Kependidikan Disdikbud Provinsi Kaltara, pihaknya sudah menerima surat pengumuman dari Dirjen GTK Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Ristek di pusat. Adapun sebelumnya memang dijadwalkan seharusnya per 30 Agustus 2021 besok pelaksanaan seleksi penerimaan jalur P3K untuk guru sudah dimulai, yakni untuk di tahapan seleksi kompetensi pertama, namun ternyata diundur oleh dari kementerian. Dan dikatakan Sudarsono, berdasarkan pengumuman yang sudah beredar dan sudah diterima pihaknya, kegiatan baru dimulai dilaksanakan di tanggal 13 September hingga 17 Agustus 2021. Untuk seleksi kompetensi pertama ini dilaksanakan selama 5 hari. Demikian, Dea. Oke, lalu meskipun diundur, bagaimana dengan kesiapan Disdikbud Kaltara untuk pelaksanaan seleksi PPPK guru tahun ini? Ya, baik Dea. Dikatakan Sudarsono sendiri, untuk di Kaltara memang pada dasarnya sudah seluruh daerah sudah menyatakan kesiapan untuk melaksanakan seleksi penerimaan P3K untuk jalur guru. Dan baik dari segi proktor dan segi teknisi serta penyelenggara di daerah masing-masing sudah disiapkan. Adapun dikatakan Sudarsono sendiri, alasan informasi diundurnya secara nasional untuk pelaksanaan P3K guru ini berdasarkan informasi yang ia himpun, memang karena di beberapa wilayah di luar Kaltara masih ada yang belum menyatakan kesiapannya untuk melaksanakan P3K, mengingat ini harus dilaksanakan secara serentak senasional. Seperti mungkin ketidaksiapan dari sisi SDM dan kemudian dari sisi sarana dan prasarana. Demikian Dea. Baik, terima kasih rekan Tribun Kaltara Andi Pausia untuk laporannya. Selamat kembali bertugas. Tribuners, kita beralih ke informasi berikutnya. Bupati Minahasa Selatan, Provinsi Sulawesi Utara, Franky Doni Wongkar, mengundang semua pejabat eselon 2 untuk mengikuti uji kompetensi. Uji kompetensi digelar di Aula Waleta, kawasan kantor Bupati Minsel. Sebanyak 28 pejabat eselon 2 mengikuti uji kompetensi yang diawasi langsung oleh Sekretaris Daerah, Panitia Seleksi, serta Bupati dan Wakil Bupati Minsel. Detail informasinya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Manado, Ron Mantik, yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo, Ron Mantik. Selamat sore, rekan Dea. Iya, baik. Bisa Anda informasikan ini mengapa pemerintah Kabupaten Minsel ini akhirnya melakukan uji kompetensi pejabat ini? Baik Dea.
dalam waktu dekat ini pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan akan menggelar rolling pejabat eselon 2, 3 maupun 4. Nah, khusus untuk pejabat eselon 2, untuk menduduki jabatan yang baru, mereka diwajibkan untuk mengikuti uji kompetensi. Nah, menurut Bupati, mengapa uji kompetensi ini harus dilakukan? Karena dia ingin mencari pejabat-pejabat yang benar-benar siap untuk ditempatkan di jabatan yang baru. Jadi dia menginginkan supaya dalam pemerintahan di Kabupaten Minahasa Selatan ada terjadi the right man on the right place. Artinya mereka yang duduk di jabatan itu benar-benar harus berkompeten dan harus menguasai tugasnya di tempat yang baru itu nanti. Demikian rekan Dea. Baik, rekan Rulmati, berdasarkan informasi yang Anda himpun, materi apa saja ini yang ada dalam uji kompetensi kali ini? Jadi ada 2 jenis materi yang akan diberikan oleh panitia seleksi maupun yang diawasi oleh Baperjakat. Yang pertama, tes secara tertulis. Nah, tes secara tertulis ini para anggota atau para peserta uji kompetensi dites soal wawasan mereka tentang pemerintahan, juga penguasaan mereka terhadap visi dan misi bupati dan wakil bupati. Sebab sebelum bupati dan wakil bupati memerintah pada saat ini, mereka telah memiliki visi dan misi, dan itu harus benar-benar dikuasai oleh pejabat yang akan menduduki jabatan itu. Nah, salah satunya adalah visi dari Kabupaten Minahasa Selatan, yaitu menuju masyarakat Minsel yang maju, berkepribadian dan sejahtera. Dan memang ada juga satu kejadian yang cukup menarik ya saat uji kompetensi. Ada seorang pejabat yang ternyata tidak tahu visi dan misi dari bupati dan wakil bupati. Demikian rekan Dewa. Oke, lalu setelah nanti dilakukan uji kompetensi ini seperti apa alur penentuan jabatannya? Nah, setelah uji kompetensi, jadi di uji kompetensi itu ada nilai-nilai yang akan diberikan. Nilai itu berupa skor. Nah, dari nilai-nilai itu dikumpulkan oleh tim pansel atau panitia seleksi, dan nilai itu diserahkan kepada Baperjakat. Nah, nanti dari Baperjakat akan menyerahkan nilai itu kepada bupati. Nah, dalam satu jabatan akan diusulkan 3 nama dengan 3 urutan nilai mulai dari tertinggi, lalu pertama, kedua, dan ketiga. Nantinya siapa yang akan menduduki jabatan itu bupati dan wakil bupati yang akan menentukannya. Demikian rekan Dewa. Oke, rekan Rulmati, ini tadi kan juga dalam uji kompetensi ini dihadiri langsung juga oleh bupati. Apa saja yang beliau sampaikan di depan pejabat yang mengikuti ujian ini? Baik rekan Dea. Waktu Bupati hadir, dia memberikan sambutan. Dalam sambutan itu, Bupati Minahasa Selatan, Bapak Franky Doni Wongkar, memberikan peringatan keras kepada seluruh peserta uji kompetensi, bahwa jangan sekali-kali ada yang melakukan penyuapan untuk mendapatkan jabatan, atau politik uang dalam mendapatkan jabatan. Jika dia menemukan bukti bahwa ada pejabat yang memberi uang untuk menempati jabatan yang baru, maka pejabat tersebut akan dia pecat. Nah, bukan cuma pejabat tersebut yang akan dia pecat, tetapi orang yang menjadi maklar jabatan itu akan dia bawa ke ranah hukum, akan dia laporkan ke pihak kepolisian. Demikian rekan Dea. Baik, terima kasih rekan Romantik untuk informasinya dilaporkan langsung dari Minahasa Selatan. Selamat kembali bertugas. Sejumlah SMA, SMK dari Provinsi Banten lolos mengikuti pendidikan demokrasi dan politik tingkat nasional bertajuk Parlemen Remaja. Parlemen Remaja ini merupakan kegiatan pembelajaran politik kepada generasi muda yang diselenggarakan oleh Sekretariat Jenderal DPR RI. Kegiatan ini dikhususkan bagi para pelajar tingkat sekolah menengah atas dan sederajat se-Indonesia. Dalam kegiatan tersebut, mereka akan merasakan simulasi bagaimana menjadi seorang anggota DPR RI. Kabar selengkapnya akan disampaikan rekan wartawan dari Tribun Banten, Ahmad Tajudin, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo rekan Ahmad. Halo Dea. Ya. Rekan Ahmad, bisa Anda jelaskan seperti apa detailnya mengenai Parlemen Remaja dan berapa tepatnya orang perwakilan dari Banten yang lolos mengikuti kegiatan ini? Baik Dea,
Parlemen Remaja merupakan suatu kegiatan mengenai tentang politik dan demokrasi yang diselenggarakan oleh DPR RI, di mana pesertanya ini sekitar 131 yang lolos, dan diantaranya merupakan siswa dari Banten, di mana Banten sendiri perwakilannya sekitar ada 6 siswa yang terdiri dari SMA yang ada di Kota Serang, kemudian Cilegon, Lebak, dan juga Tangerang dia. Oke, lalu kapan pelaksanaan Parlemen Remaja ini dan bagaimana sistem kegiatannya nanti, Ahmad? Baik Dea, untuk kegiatannya sendiri Parlemen Remaja ini diselenggarakan pada tanggal 13 hingga tanggal 17 September 2021, di mana sistem pembelajarannya sendiri ini akan dilaksanakan melalui virtual dan bisa kemungkinan jika memang pandemi COVID-19 ini sudah mulai reda, mereka akan diundang di parlemen di Jakarta, ya. Oke, rekan Ahmad, berdasarkan informasi yang Anda himpun juga tadi, bagaimana dengan respons para peserta dari Banten sendiri ini? Apa alasan mereka, motivasi mereka mengikuti kegiatan ini dan apa harapannya? Baik dia, untuk pertama yang beberapa narasumber yang diwawancarai oleh Tribun Banten, mereka pertama tidak menyangka bahwa mereka akan lolos karena yang mendaftar sendiri itu sekitar 5.400 lebih, sementara yang lolos hanya 131 siswa dan mereka diantaranya. Kemudian untuk motivasinya sendiri, mereka karena hampir kebanyakan jurusan IPS dan mereka mempelajari tentang sosial, kemudian mereka ingin mempelajari tentang dunia politik dan juga demokrasi. Kemudian harapannya sendiri, mereka ingin dengan kegiatan yang diselenggarakan oleh DPR RI ini, mereka ingin mempelajari banyak tentang ilmu politik dan juga demokrasi, sehingga mereka bisa menerapkannya ketika mereka sudah lulus dari sekolah dan berkecimpung di dunia sosial, sehingga bisa menerapkan kegiatan-kegiatan sosial politik itu di kehidupannya masing-masing. Baik, Tribuners, tadi rekan Ahmad juga sudah mewawancarai salah seorang siswi SMA N3 Kota Serang yang lolos untuk mengikuti kegiatan Parlemen Remaja ini, bernama Artika Sari. Berikut liputan lengkapnya untuk Anda. Gimana perasaannya ketika lolos menjadi Parlemen Remaja? Perasaan aku alhamdulillah senang, tapi ini juga sebagai ajang untuk aku menjadi yang lebih baik lagi karena ini ada suatu tanggung jawab yang besar. Alasannya kenapa sih memilih ikut kegiatan Parlemen Remaja ini? Alasan aku memilih untuk mengikuti Parlemen Remaja adalah sebagai ajang dalam mencari pengalaman, mencari hal baru, mencari banyak ilmu tentang demokrasi, dan mengambil kesempatan yang ada. Kenapa sih bisa suka tentang dunia parlemen ini, tentang politik dan demokrasi? Apakah sebelumnya mungkin sudah mempelajari atau gimana? Untuk mempelajari, jujur aku belum hanya sebatas di pelajaran PKN, oleh karena itu karena ini ada suatu kesempatan yang besar, aku ingin menggalinya lebih dalam. Karena itu aku mengikuti Parlemen Remaja ini. Harapannya sendiri untuk mengikuti kegiatan ini apa nih? Harapan aku semoga aja ke depannya dengan aku mengikuti Parlemen Remaja adalah aku menjadi lebih baik lagi dan aku semakin termotivator dalam mencari hal-hal baru dan terus belajar lagi. Kami akan kembali selesai jeda sejenak, Tribuners, tetaplah di live update. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Game Week 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya. Dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu, Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau
Ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pas. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi Pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pas. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Kembali di live update Tribuners, kita menuju kabar berikutnya. Kapal memuat sejumlah pemancing tenggelam di perairan Sungai Meriam, Anggana, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur pada hari ini Minggu 29 Agustus. Kabar terbarunya, 1 dari 2 orang yang dinyatakan hilang kini berhasil ditemukan. Naas, korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia, dan saat ini korban telah dibawa ke rumah duka atas permintaan keluarga. Untuk mengetahui lebih detailnya, sudah bergabung bersama kami rekan jurnalis Tribun Kaltim, Aris Joni, yang akan menyampaikan laporan. Halo rekan Aris. Halo Dea. Iya, rekan Aris, kapal pemancing itu memuat siapa saja saat itu dan apa keperluannya saat itu? Ya, pagi tadi sekitar jam 4:30 pagi, itu ada 9 warga yang ingin pergi memancing dengan menggunakan kapal, namun naas di perjalanan kapal itu menabrak sebuah batang dan sampai bocor berlubang. Di kapal tersebut terdapat sebanyak 9 orang, di mana dari 9 orang itu 7 akhirnya berhasil berenang ke permukaan atau ke pesisir laut. Namun sayang 2 dari anggotanya itu menghilang gitu dia. Ya, oke rekan Aris, lalu bagaimana update terakhir terkait korban dalam insiden ini? Update terakhir itu tim SAR gabungan telah melakukan upaya pencarian di sekitar lokasi kejadian dan berhasil menemukan salah satu dari 2 orang yang hilang tersebut. Namun saat ini masih proses pencarian untuk 1 korban yang hilang itu. Oke, berarti saat ini pencarian korban hilang dari insiden kapal pemancing yang tenggelam ini masih terus dilakukan. Lalu bagaimana proses pencarian itu? Mengerahkan apa saja? Ya, beberapa peralatan diturunkan seperti kapal dari tim SAR sendiri, terus juga dibantu dengan warga serta menurunkan beberapa alat
perlengkapan lainnya seperti pelampung dan sebagainya. Hingga saat ini masih belum ada update terbaru terkait hasil pencarian terhadap satu orang itu, begitu Dea. Baik, Tribuners, tadi rekan Aris juga sudah mewawancarai Kasih Operasional Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Balikpapan, Basarnas Kalimantan Timur, Oktavianto. Berikut keterangannya untuk Anda. Baik, kami informasikan pada hari ini tanggal 29 Agustus tahun 2021, terima informasi dari Pos TNI AL Anggana bahwa telah terjadi laka kapal di perairan Semeriam Anggana melibatkan kapal kotak dengan muatan POB 9 orang. 6 orang berhasil selamat, 2 orang dalam pencarian. Korban atas nama yang masih pencarian adalah 2 orang, Denny Alfiandi, laki-laki 28 tahun, dan atas nama Hartono, laki-laki 38 tahun, semuanya warga Makroman, Sambutan. Pada pukul 10.00, korban atas nama Denny Alfiandi telah ditemukan oleh gabungan dibantu oleh masyarakat. Saat ini korban telah dibawa ke rumah duka. Tersisa 1 korban lagi atas nama Hartono, laki-laki 38 tahun, yang dalam pencarian unsur gabungan. Korban ditemukan tidak jauh dari LKP dan saat ini telah dievakuasi ke rumah duka. Sekian, terima kasih. Tembok bagian lapas kelas 2B Sarawangun dikabarkan rubuh ke arah luar lapas. Kini kondisi tembok luar itu tidak dapat digunakan lagi. Dan atas kejadian itu, pihak lapas pun melakukan sterilisasi dengan memasukkan narapidana ke dalam kamar lapas. Beberapa pihak terkait pun juga langsung meninjau lokasi robohnya tembok lapas Sarawangun seusai mendapat kabar. Selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis Tribun Jambi, Rifani Halim, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Rifani. Ya, Dea. Rekan Rifani, bisa Anda informasikan bagian mana tepatnya tembok lapas Sarawangun ini yang runtuh? Oke, Dea. Menurut informasi dari Kepala Lapas Sarawangun kelas 2B, ketika dikonfirmasi dia mengatakan kejadian tersebut terjadi pada Sabtu 14.25 waktu Indonesia Barat. Nah, begitu dia. Oke, lalu berapa panjang runtuhnya tembok lapas Sarawangun ini dan juga berapa total tingginya tembok lapas itu? Oke, dia untuk lebar tembok yang runtuh di bagian luar lapas Sarawangun tersebut ya, itu panjangnya hampir 100 meter lebih dengan tinggi mencapai 7 meter. Itu dia. Ya, lalu apakah sudah ada informasi terkait penyebab tembok lapas itu bisa roboh? Nah, menurut keterangan dari Kepala Lapas Sarawangun tersebut, faktor tanah diperkirakan menjadi penyebab runtuhnya dinding lapas tersebut. Nah, Dea, ini runtuhnya dari amatan saya di lapangan, Dea. Ini adalah bukan hanya temboknya saja, Dea, bahkan juga fondasi dari tembok tersebut juga rubuh, Dea. Gitu dia. Ya, lalu apa yang dilakukan pihak lapas agar narapidana di dalamnya aman? Nah, selain melakukan sterilisasi di para narapidana, pihak lapas juga telah berkoordinasi dengan pihak TNI maupun Polri untuk melakukan pengamanan di sekitar lokasi lapas tersebut. Baik, Tribuners, tadi rekan Rifani sudah melakukan wawancara bersama Kepala Lapas kelas 2B Sarawangun, Irwan. Berikut keterangan lengkapnya untuk Anda. Tadi pukul 14.25 WIB, saya dapat laporan dari Kepala Keamanan Raya bahwasanya tembok luar pembatas rubuh. Jadi saya langsung cek kondisi, benarnya ternyata benar. Jadi itu ada tembok kita lebih kurang 100 meteran lebih yang rubuh, dan antisipasi kita semua warga binaan sudah kita sterilkan, kita masukkan dalam kamar. Dan sebagai langkah preventif kita juga, saya sudah koordinasi dengan pihak kepolisian, Pak Kapolres, Pak Dandim, Pak Dan Ramil. Ya, alhamdulillah beliau respon cepat, sudah menurunkan anggotanya untuk membackup keamanan di lapas itu. Untuk sehari ini Bang, untuk benteng itu apa yang masih bisa kita pakai ya untuk antisipasi ini? Kalau untuk sementara memang nggak bisa itu, tapi upaya kita, warga binaan kita sterilkan aja dulu. Karena ini kan perlu pekerjaan, perlu perawatan, lebih lagi nanti Pak dari awal. Karena ini memang tembok itu udah rubuh betul. Mulai dari pondasi udah rubuh betul. Nah, kalau kita lihat ini apa sebabnya Pak? Apa memang udah lalapu, udah makan waktu, atau memang ada tanah ya? Kalau lihat konturnya mungkin karena faktor alam juga lah. Ya, karena memang kondisi cuaca beberapa hari ini memang kondisi hujan terus,
Kalau kita lihat tadi di belakang memang itu pondasinya memang udah nggak kuat lagi. Mungkin itu penyebabnya mungkin. Beralih ke Sulawesi Selatan, Tribuners, banjir terjadi di lingkungan Kelurahan Sampodo, Kecamatan Uara Selatan, Kota Palopo. Banjir yang merupakan luapan dari Sungai Ratona itu merendam puluhan rumah di lokasi tersebut. Ada satu keluarga bersama bayi berusia 3 bulan yang sempat ikut terjebak banjir. Beruntung cepat bisa dievakuasi oleh tim SAR gabungan menggunakan perahu karet. Proses evakuasi pun berjalan dramatis karena petugas harus menerobos genangan yang tingginya mencapai dada orang dewasa. Selain itu, petugas SAR juga berhasil mengevakuasi 2 orang lansia yang terjebak banjir. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan wartawan Tribun Timur, Arwin Ahmad, yang kini sudah tersambung bersama kami. Halo rekan Arwin. Ya, halo Dea. Rekan Arwin, bisa Anda gambarkan seperti apa kondisi banjir yang terjadi di Kelurahan Sampodo ini? Ya, saya ingin melaporkan banjir terjadi di Kelurahan Sampodo, Kecamatan Uara Selatan, Palopo. Kelurahan ini merupakan kelurahan yang terletak di bagian selatan Kota Palopo atau sedikit berbatasan dengan Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. Banjir di lingkungan ini merupakan yang luapan dari Sungai Ratona yang diakibatkan curah hujan tinggi sejak Sabtu petang. Nah, bahkan puluhan warga ya terpaksa mengungsi ke tempat yang lebih tinggi. Dan beberapa orang warga sempat terjebak banjir. Di antara mereka ada bayi berusia 3 bulan dan 2 orang lansia. Beruntung bayi atau warga yang terjebak tersebut berhasil dievakuasi oleh petugas SAR gabungan yang terdiri dari Basarnas, BPBD, kemudian Palang Merah Indonesia atau PMI dan sejumlah relawan lainnya. Begitu dia. Berapa jumlah kakak total yang terjebak banjir ini, rekan Arwin? Untuk saat ini totalnya masih dilakukan asesmen, namun laporan terbaru yang saya dapat ada puluhan kakak yang terdampak banjir di lokasi tersebut. Saat evakuasi juga petugas berhasil mengevakuasi sebanyak 12 orang warga yang sempat terjebak banjir, begitu ya. Oke, berarti sekarang ini para warga yang terdampak itu sedang mengungsi ya? Bagaimana kondisinya yang terkini? Ya, puluhan warga sempat mengungsi, namun kondisi warga saat ini seperti pantauan kami di lokasi pagi tadi, mereka sementara kembali ke rumah masing-masing untuk bersih-bersih. Itu karena air atau luapan banjir saat ini sudah surut. Meski sudah surut, namun warga masih merasa was-was seperti itu. Pemerintah setempat juga meminta warga setempat untuk waspada karena bisa saja terjadi banjir susulan. Mengingat saat ini curah hujan masih cukup tinggi di Kota Palopo. Baik, terima kasih rekan wartawan Tribun Timur, Arwin Ahmad melaporkan dari Palopo. Selamat kembali bertugas. Jangan kemana-mana Tribuners, kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetap di Live Update. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya
Memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Terima kasih Anda masih setia menyaksikan live update Tribun News. Kabar selanjutnya datang dari Aceh. Virus corona varian Delta yang lebih berbahaya daripada COVID-19 dipastikan kini sudah ada di Aceh. Virus corona varian Delta ini bahkan telah menginfeksi sedikitnya 17 orang warga Aceh sejak bulan Mei lalu. Faktor ini pula yang diperkirakan memicu tingginya angka kematian di Aceh belakangan ini di kalangan pasien COVID-19. Informasi penting ini disampaikan langsung oleh Kepala Dinas Kesehatan Aceh, Dr. Hanif di Banda Aceh. Dan detail informasinya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Serambi News, Subur Dani yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo, rekan Subur. Halo Dea, selamat sore. Iya, rekan Subur, bisa Anda informasikan kapan sampel ini diambil dan diketahui bahwa pasien ini mengidap virus corona varian Delta? Ya, terima kasih Dea. Bisa kami informasikan bahwasanya tim Satgas dibantu oleh Balitbangkes yang ada di Aceh mengambil sampel secara random ataupun secara acak sebanyak 27 sampel sejak Mei hingga Juni lalu. Dan 27 sampel itu dibawa ke laboratorium WGS yang ada di pemerintah pusat ataupun di Kementerian Kesehatan, dan nyatanya 17 dari 27 sampel yang dibawa ternyata positif terpapar virus corona varian Delta. Iya, berdasarkan informasi yang Anda himpun, berasal dari mana saja mereka yang diketahui terkonfirmasi varian Delta ini, Subur? Ya, Dea, bisa kami sampaikan bahwa yang terkonfirmasi ini dari beberapa kabupaten kota yang ada di Aceh. Yang pertama ada dari Banda Aceh, kemudian dari Aceh Besar, kemudian dari Biren, Aceh Selatan, Aceh Tamiang, Gaya Luwes, hingga Aceh Tenggara. Dan informasi terbaru yang kita dapatkan, dari 17 orang yang terpapar virus varian Delta tersebut, usia termuda yaitu 22 tahun dan usia tertua adalah 80 tahun. Ya. Oke, masih terkait virus corona ya ini. Lalu hingga saat ini bagaimana peta sebaran COVID-19 di Aceh sendiri? Berapa sudah total masyarakat yang terkonfirmasi? Ya, Dea, bisa kami informasikan tren kasus di Aceh memang terus meningkat ya. Sejak periode Agustus terhitung ada 6.000 kasus hasil tracing dan tracking yang bertambah terpapar virus corona. Dan hingga 28 Agustus kemarin, jumlah ataupun kasus akumulatif virus
corona, maksud kami di Aceh sudah tercatat sebanyak 32.084 orang. Kemudian para pasien yang penyintas atau yang sembuh sebanyak 23.992 orang, sedangkan yang meninggal dunia tercatat 1.408 orang, Dea. Baik, terima kasih rekan wartawan Serambi Yus Suburdani melaporkan dari Aceh. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke Papua, Tribuners. Animo masyarakat membeludak saat beraktivitas di pasar ikan di Jembatan Puri, Kota Sorong, Papua Barat. Namun sayangnya sejumlah masyarakat ini tampak mengabaikan protokol kesehatan seperti tidak memakai masker dan jaga jarak di tempat tersebut. Keadaan ini tentunya sangat berisiko terhadap kesehatan penjual maupun pembeli. Seorang pedagang di pasar mengaku kejadian seperti ini sudah sering terjadi lantaran belum adanya sosialisasi kepada masyarakat. Kabar selengkapnya akan disampaikan rekan wartawan dari Tribun Papua, Safwan Asari Raharusun yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo rekan Safwan. Halo Dea. Rekan Safwan, berdasarkan pantauan Anda bisa Anda gambarkan bagaimana aktivitas masyarakat di pasar ikan Jembatan Puri Kota Sorong ini? Iya, Dea dan juga Tribuners dimanapun Anda berada, sejak pagi tadi pantauan kami di lapangan bahwa sekitar pukul 7 waktu Indonesia Timur, animo masyarakat sudah mulai membludak di pasar Jembatan Puri Kota Sorong sendiri. Dea. Oke, lalu kenapa masyarakat yang berkunjung ke pasar di Jembatan Puri ini tidak menaati prokes COVID-19? Iya, Dea. Berdasarkan wawancara saya dengan salah seorang pedagang di pasar Jembatan Puri Kota Sorong, beliau mengaku sudah beberapa kali ini belum ada petugas yang turun untuk melakukan sosialisasi, sehingga para masyarakat yang berkunjung, baik pengunjung yang masuk untuk membeli ikan dan juga sejumlah pedagang yang menjual ikan kepada pengunjung tampak tak memakai masker karena minimnya sosialisasi dari pemerintah, lebih khususnya untuk Satgas COVID-19 kepada masyarakat yang ada di tempat tersebut. Dea. Baik. Berdasarkan pantauan Anda rekan Safwan, apakah di pintu masuk pasar tersebut tidak ada petugas yang berjaga sehingga mereka juga tidak menaati prokes ini? Iya, Dea. Berdasarkan pantauan saya juga dari pintu masuk hingga masuk ke dalam pasar, tak ada satupun petugas yang ditempatkan di situ untuk melakukan pengecekan suhu tubuh ataupun pengecekan alat pelindung diri, baik masker, jaga jarak dan lain-lain di dalam pasar tersebut. Hal ini disampaikan langsung juga oleh salah seorang pedagang yang mana beliau menyesalkan kejadian tersebut sudah sering terjadi, namun tidak ada petugas yang diturunkan untuk melakukan penertiban baik untuk masker dan juga jaga jarak di pasar tersebut. Dea. Baik, Yunus, tadi rekan Safwan juga sudah melakukan wawancara bersama satu dari penjual di pasar ikan Jembatan Puri, Kota Sorong. Berikut keterangan lengkapnya. Untuk saat ini mungkin saya tidak tahu kalau kemarin-kemarin, tetapi untuk saat ini mungkin belum ada sosialisasi terkait dengan protokol kesehatan. Jadi mungkin ya saran kami itu diharuskan karena sebelumnya kami mencegah sebelum terjadi. Lebih baik mencegah ya. Lebih baik mencegah karena sudah pasti. Kami juga harus mematuhi aturan pemerintah, di mana dianjurkan bahwa setiap masyarakat itu sudah harus memakai masker, sudah pasti ya. Artinya sudah pasti menjaga protokol kesehatan, seperti begitu. Jadi memang harus diwajibkan untuk semacam sosialisasi. Dari Papua kita beralih ke Sulawesi Selatan.
Pelaksanaan pembelajaran tatap muka atau PTM secara terbatas bagi SD SMP sederajat di Kabupaten Musi Banyuasin telah dimulai sejak Senin 23 Agustus lalu. Beberapa sekolah pun tampak menerapkan prokes dengan ketat terhadap siswa mulai dari cek suhu saat kedatangan awal, kemudian mencuci tangan, tetap menjaga jarak, dan wajib mengenakan masker. PTM terbatas ini dilaksanakan mengingat turunnya status Kabupaten Muba dari PPKM level 4 menjadi level 3 sehingga dampak positif karena kasus COVID-19 mengalami penurunan. Dan untuk mengetahui lebih detailnya, sudah bergabung bersama saya rekan jurnalis Sriwijaya Post, Fajri Romadoni yang akan menyampaikan laporan. Halo rekan Fajri. Halo rekan Dea. Rekan Fajri, apakah Pemkab Muba ini akan terus menggelar PTM terbatas ini karena memang status PPKM kini sudah turun ke level 3? Baik, terima kasih rekan Dea. PTM yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin ini dilakukan setelah upaya Pemkab Muba menurunkan COVID-19 di Kabupaten Musi Banyuasin. Sebelumnya Kabupaten Muba masuk dalam PPKM level 4 dan saat ini level 3. PTM terbatas ini merupakan simbol hasil dari perjuangan yang dilakukan oleh semua pihak dalam menurunkan angka COVID-19 sehingga PTM bisa dilakukan khususnya untuk anak-anak sekolah yang ada di Kabupaten Musi Banyuasin. Baik, Fajri, apakah seluruh siswa bisa mengikuti PTM terbatas ini atau hanya sebagian saja? Lalu bagaimana jika memang ada yang belum boleh mengikuti PTM secara tatap muka ini? Baik, terima kasih kan ya. Mereka tetap mendapatkan pelajaran yang sama, yakni semua guru memberikan materi sehingga sekolah yang via online bisa juga mengikuti secara langsung dan juga yang PTM bisa materinya sama saja. Karena pihak sekolah setiap hari mengirimkan materi pelajaran ke siswa yang bersangkutan. Tujuannya agar semua siswa itu dapat mendapatkan materi yang sama. Dea. Ya, lalu bagaimana dengan mekanisme PTM terbatas yang dilaksanakan Kabupaten Muba ini sebenarnya, Fajri? Kalau untuk PTM terbatas ini dilaksanakan dengan peserta didiknya dibagi menjadi dua, Dea. Yang pertama dari pukul 7.30 sampai 9.30 dan sesi kedua yakni 10.30 sampai 12.30. Di mana dalam satu minggu PTM itu dilakukan hanya 2 kali. Jadi dalam 2 kali itu dibagi 2 sesi dia. Baik, Tribuners tadi rekan Fajri juga sudah melakukan wawancara bersama Bupati Muba, Dodi Reza Alex. Berikut keterangan lengkapnya untuk Anda. Hari ini bisa kita lihat, ini anak-anak SD dengan semangatnya dan tentu dengan segala macam upaya yang dilakukan oleh pihak sekolah, termasuk dari orang tua, untuk bisa terrealisasi ini sudah dijalankan. Kami harapkan setelah 1 bulan berjalan, kita akan mengevaluasi kembali pelaksanaan tersebut, kemungkinan apakah jamnya ditambah, kemudian frekuensinya ditingkatkan, atau ada hal-hal yang memang perlu menjadi pembelajaran bagi kita untuk memperbaiki kondisi ke depan. Diharapkan pembelajaran tatap muka terbatas ini akan semakin meningkat frekuensinya, termasuk jam belajar mengajarnya, sehingga bobot dari pembelajaran secara fisik di sekolah ini bisa lebih besar dari pembelajaran secara online. Dengan syarat, ya tentu tidak ada kasus-kasus yang menonjol ataupun yang timbul dari pembelajaran ini. Tribuners, seorang pemuda asal Medan tega menghabisi nyawa ayah kandung dan kakak kandungnya di rumah mereka. Selengkapnya selesai jeda berikut, tetap di live update. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu.
Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah. Bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan. Kembali di live update Tribuners, kita menuju kabar berikutnya di Sumatera Utara. Seorang pemuda di Kecamatan Medan Barat tega membunuh ayah dan abang kandungnya. Pembunuhan ini terjadi di rumah mereka, kawasan Jalan T. Amir Hamzah, Gang Pribadi, lingkungan 10 Kelurahan CI Agul. Informasi yang dihimpun Tribun Medan, pelaku yakni bernama Muhammad Arsyad Kartonawi berusia 21 tahun. Arsyad tega menganiaya ayahnya bernama Sugeng berusia 50 tahun dan abang kandungnya Rizky Sarbaini hingga meninggal dunia di kediaman mereka. Selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis Tribun Medan, Fadli, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo rekan Fadli. Ayo, selamat sore Dea. Iya, Fadli, bisa Anda informasikan secara rinci bagaimana kronologis insiden pembunuhan ini bisa terjadi? Baik, pembunuhan ini terjadi pada Sabtu malam, tepatnya pukul 19.30 di kediaman oleh pelaku dan keluarga kan korban, karena mereka ini masing-masing semuanya ini satu keluarga. Jadi dari informasi yang kita terima, kejadian ini didasari oleh balas dendam. Namun pihak kepolisian yang sempat kita hubungi PLT Kapolsek Medan Barat, yaitu AKP Tina, belum membeberkan secara rinci apa motif balas dendamnya. Namun bisa dilihat saat ini saya lagi di pemakaman kedua korban, dan saat ini memang proses penguburan telah berlangsung, namun pihak keluarga masih di dalam rumah duka. Begitu kira-kira Dea. Baik, lalu bagaimana proses penyelidikan oleh pihak kepolisian selanjutnya? Lalu apakah juga pelaku sudah ditangkap, Fadli? Baik, setelah kejadian pelaku berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian dan saat ini masih di kantor Polsek Medan Barat, masih dimintai keterangan. Namun untuk proses lebih lanjut, polisi telah memeriksa beberapa saksi, diantaranya kepala lingkungan dan ibu dari korban serta pelaku. Begitu dia. Iya, apakah juga sudah ditetapkan sebagai tersangka pelaku ini? Ya, pelaku ini telah ditetapkan sebagai tersangka. Namun untuk proses lebih lanjutnya, polisi akan merilisnya dalam waktu dekat-dekat ini. Baik, terima kasih rekan Fadli, dan tadi juga Tribuners, rekan kami sudah melakukan wawancara bersama PLT Kapolsek Medan Barat, AKP Tina, berikut keterangannya. Bapak dan anak, pelakunya anak kandung Bu ya? Pelakunya anak kandung. Dua-dua meninggal ya Bu ya? Iya. Bu, motifnya seperti apa kejadiannya? Belum tahu, jadi yang jelas kita menerima laporan dari anggota kita, kebetulan anggota kita di sini lagi kajian, jadi mendengar informasi bahwasanya di sini terjadi pembunuhan. Informasi ayahnya lagi sholat Bu ya waktu dibunuh? Itu belum tahu, kita belum tahu persis ya, lagi sedang apa Bapak.
Kalau dari hasil pemeriksaan sementara, Bu, itu yang duluan menyerang anak atau si bapak? Belum. Nanti tunggu aja nanti perisnya ya untuk keterangan lebih lengkap ya. Untuk pelaku sudah diamankan, Bu? Pelaku sudah diamankan. Bu Tina, laki-laki ya, Bu? Bu Tina, untuk kedua korban ini, Bu, posisinya meninggalnya di mana, Bu? Posisinya? Satu di luar rumah, sudah terkapar, satu di dalam rumah di tempat itu. Nah, yang di dalam siapa, Bu? Dan di Anaknya. luar? Anaknya. Yang di luar? Bapaknya. Nah, pelakunya siapa, Bu? Anaknya. Anak kandung sendiri, Bu? Iya. Udah diamankan, Ibu? Sudah. Bu, korban ini adik atau kakak dari pelaku? Abangnya. Abang dari pelaku. Ya, Identitas korban, Bu, yang meninggal? Belum tahu ya, nanti kita jelaskan ya setelah rilis ya. Oke. Beralih ke informasi berikutnya, Tribuners, Satlantas Polres Banyuasin mendapatkan kiriman pesan melalui Instagram resmi pihaknya yang berisi permintaan untuk membantu seseorang. Pesan itu memberitahukan bahwa ada seorang anak bernama Stephen Ramadhani berusia 14 tahun yang membutuhkan bantuan pengobatan lantaran menderita tumor otak. Seusai mendapat pesan itu pun, Kasat Lantas Polres Banyuasin AKP Riki Moza mendatangi rumah orang tua Stephen, yakni di kawasan Dusun Manggus, Kelurahan Pangkalan Balai, Kecamatan Banyuasin 3, Kabupaten Banyuasin. Kedatangan Kasat Lantas ini bersama dengan pihak dari Yayasan Umi Romlah Palembang, Endang. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis Tribun Sumsel Ardiansyah yang kini sudah tersambung bersama kami. Halo rekan Ardi. Halo Dea, selamat sore Tribuners. Iya, rekan Ardi, bagaimana orang tua Stephen ini bisa mengetahui saat anak mereka mengidap tumor otak ini? Baik, Dea dan Tribuners, dari wawancara yang kami lakukan terhadap orang tua si Stephen bahwa anaknya ini anak bungsu dari 4 bersaudara ini sering mengalami sakit kepala yang teramat sangat gitu. Nah, jadi dari situ pihak orang tua membawa si anak ke bidan desa. Dari bidan desa dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Banyuasin. Di sanalah baru ketahuan setelah di CT scan bahwa si Stephen ini mengidap kanker tumor otak gitu dia. Baik. Lalu setelah mendapat pesan itu ya melalui Instagram itu tadi dari seorang warga, kenapa akhirnya AKP Riki Mozam dan juga Endang ini mau datang untuk mengecek langsung kondisi dari Stephen? Dari informasi yang diperoleh bahwa Kasat Lantas mengajak Yayasan Umi Romlah yang bergerak di bidang kesehatan memang untuk mengecek langsung agar bisa melihat kondisi si Stephen di rumahnya begitu dia. Jadi pada saat mereka mengecek langsung ke rumah si orang tua Stephen bahwa memang benar si Stephen ini sedang berbaring dan memang tidak bisa beraktivitas sama sekali karena sudah 2 minggu terakhir ini si Stephen mengalami tumor otak dan membuat dia sama sekali tidak bisa beraktivitas begitu dia. Oke, lalu setelah didatangi oleh AKP Riki Mozam dan juga Endang ini mengecek langsung kondisi dari Stephen, langkah apa yang kemudian diberikan untuk keluarganya? Baik Dea, jadi dari pengecekan yang dilakukan Kasat Lantas dan juga Yayasan Umi Romlah ini diputuskan bahwa nanti setelah pihak Yayasan dan Kasat Lantas berkoordinasi dengan pemerintah setempat untuk meminta rujukan, nantinya ke depan dalam waktu dekat menurut Yayasan Umi Romlah akan dirujuk ke rumah sakit yang ada di Palembang karena untuk melaksanakan operasi tumor otak ini hanya bisa dilakukan di Palembang karena bersangkutan dengan saraf juga begitu dia. Baik, Tribuners, tadi rekan Ardi juga berhasil mendapatkan keterangan dari AKP Riki Mozam selaku Kasat Lantas Polres Banyuasin dan juga Endang, pengurus dari Yayasan Umi Romlah Palembang. Berikut keterangannya untuk Anda. Ini kita melaksanakan kegiatan kunjungan terhadap pasien yang sedang sakit, bergabung dengan yayasan dari Umi Romlah dan Insan Mandiri. Itu gunanya untuk melihat pasien yang saat ini sedang sakit. Alhamdulillah tadi sudah difasilitasi dan juga ke depan akan dilakukan pemeriksaan ataupun pengobatan lebih lanjutnya di Kota Palembang.
Asal mula informasi itu kita dapat dari media sosial. Selanjutnya kita berkomunikasi dengan yayasan tersebut, dengan yayasan yang ada di Palembang, yang mana alhamdulillah dari yayasan tersebut mengapresiasi terhadap kita, laporan kita, dan alhamdulillah hari ini bisa datang dan mengecek ke pasiennya. Pertama itu atas nama Stefan, itu nanti kita ajukan ke Rumah Sakit Siti Khadijah dulu, ke bedah saraf. Biasa kita ke dokter tua, bisa bedah saraf. Kalau untuk si Maharani, alhamdulillah sudah dapat tindakan, besok sudah disuruh swab ya, untuk sudah penjadwalannya. Mungkin dalam waktu 3 atau 4 hari sudah dapat jadwal untuk operasi. Insyaallah kalau hasilnya dia benar-benar negatif dari swab itu. Beralih ke Provinsi Jawa Timur, Tribuners. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi menyerahkan bantuan sosial pada hari ini Minggu 29 Agustus. Kali ini bansos diberikan kepada warga selesai melakukan ziarah ke makam Bung Karno di Kota Blitar. Muhadjir ingin memastikan semua masyarakat di Blitar yang terdampak pandemi COVID-19 ini menerima bantuan dari pemerintah. Ia juga mengimbau jangan sampai ada warga yang terdampak pandemi COVID-19 yang tidak mendapatkan bantuan sosial. Detail informasinya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Surya, Samsul Hadi, yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo, rekan Samsul. Ya, selamat sore, Dia. Iya, rekan Samsul, berdasarkan informasi yang Anda himpun dan juga pantauan tadi saat Menko PMK ini kunjungan ke Blitar, apa saja yang beliau lakukan? Ya, baik. Terima kasih. Hari ini Menko Bidang PMK ya, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendi melakukan kunjungan kerja di Blitar. Ya, ada beberapa kegiatan yang dilakukan Menko PMK. Ya, diawali dengan ziarah dulu ke makam Bung Karno di Kota Blitar. Ya, ziarah ini katanya dengan memperingati HUT ke-76 kemerdekaan RI. Selesai ziarah, Menko juga membagikan bansos ya kepada masyarakat sekitar wisata makam Bung Karno yang mereka terdampak pandemi COVID selama pemberlakuan PPKM. Ya, ada 50 paket sembako yang diberikan. Selain ziarah dan membagikan bantuan sosial, Menko juga mengecek penanganan kesehatan terkait pandemi COVID di Blitar. Sempat mengecek di RSUD Merdiwaluyo Kota Blitar, terus dilanjutkan ke tempat isolasi terpusat di kampus PGSD UM di Kota Blitar. Nah, itu rangkaian acara yang dilakukan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi. Ya, baik dia. Oke, lalu bagaimana soal penyaluran bansos untuk warga terdampak pandemi COVID-19 dan juga penanganan COVID-19 di Blitar menurut Menteri PMK ini? Iya, terkait dengan bansos, Menko berpesan kepada pemerintah daerah agar masyarakat yang terdampak pandemi itu semua dipastikan sudah mendapatkan bantuan sosial. Karena dari pemerintah pusat memang untuk pelaksanaan jaring pengamanan sosial ini ya di masa pandemi ini sudah berlapis, ada PKH, ada bantuan pangan non tunai, lalu ada bantuan sosial tunai, untuk wilayah kabupaten juga ada bantuan BLT yang menggunakan dana desa. Jika itu masih kurang, jadi Menko berpesan kepada kepala daerah agar melakukan refocusing atau menyisihkan APBD di masing-masing daerah untuk memberikan bantuan sosial kepada masyarakat yang terdampak. Terkait penanganan kesehatannya, Menko ketika ngecek di tempat isolasi terpusat itu, dia menyebut bahwa penanganan untuk COVID di Blitar Raya ya, baik kota maupun kabupaten sudah baik. Artinya kerjasama antar wilayah itu juga sudah terjalin bagus. Itu terlihat dari keterisian tempat tidur di RSUD Merdiwaluyo Kota Blitar itu ternyata kan lebih banyak. Artinya dia juga menerima dari kabupaten juga. Terus untuk isolasi ya, tempat isolasi terpusat itu juga di Kota Blitar ada 2, yaitu tempat isolasi terpusat dan rumah isolasi. Tempat isolasi terpusat ini digunakan untuk merawat pasien
tanpa gejala, sedang rumah isolasi ini untuk para pasien yang memiliki gejala ringan maupun sedang. Artinya mengapresiasi dengan penanganan ya, pembentukan tempat isolasi. Harapannya tidak ada warga atau pasien COVID ini yang menjalani isolasi mandiri di rumah, agar pemerintah bisa mengontrol kondisi kesehatannya dan mereka bisa cepat pulih kembali. Seperti itu dia. Oke, rekan Samsul, ini masih terkait juga dengan pandemi. Bagaimana perkembangan kasus COVID-19 di Kota Blitar sendiri? Bisa Anda informasikan? Iya, untuk di Kota Blitar memang belakangan ini kasusnya sudah mulai trennya turun ya. Kasus hariannya juga sudah mulai turun. Kalau sebelumnya di Juli sama awal-awal Agustus itu masih mencapai hampir ratusan ya tiap harinya. Kalau ini sudah 20 sampai 30 per harinya. Artinya sudah ada terjadi penurunan untuk kasus baru, dan keterisian tempat tidur di rumah sakit umum juga terus berkurang. Sampai hari ini, update hari ini, untuk data jumlah kumulatif kasus COVID di Kota Blitar ya, khususnya Kota Blitar, itu mencapai 6.901 kasus. Dari total itu sebanyak 6.247 pasien sembuh. Sedang untuk pasien meninggal jumlahnya 246 orang. Ya mungkin Kota Blitar, baik kota maupun kabupaten, untuk PPKM sampai hari ini memang masih level 4 ya, mungkin karena angka kematiannya lumayan tinggi. Seperti itu ya. Baik, terima kasih rekan Samsul dan tadi juga Tribuners. Rekan kami sudah berhasil mendapatkan keterangan dari Menteri Koordinator Bidang PMK, Muhadjir Effendi. Berikut liputan lengkapnya untuk Anda. Pak, ini kesini dalam rangka apa, Pak? Ada beberapa kegiatan. Pertama, ziarah ke makam proklamator. Ya, beliau kan proklamator kemerdekaan Republik Indonesia, dan ini adalah dalam rangkaian memperingati 17 Agustus dari ulang tahun ke RI ke-76. Pak, adanya keluhan dari berbagai warga dengan tidak meratanya bansos itu bagaimana pemerintah pusat, Pak? Kalau ada laporan, nanti mumpung saya ada di sini, silakan lapor di mana tidak merata, siapa yang nggak bagian. Nanti saya catat, bisa segera saya tangani. Pokoknya tidak boleh ada orang yang berhak kemudian tidak dapatnya. Memang masih ada masalah, terutama di DTKS, tetapi kan jaring pengaman sosial ini sudah dibikin berlapis-lapis, mulai dari PKH dan kartu sembako, yang itu diberikan kepada seluruh warga, baik ada COVID maupun tidak, terutama warga termiskin. Kemudian untuk khusus dalam keadaan wabah COVID ini kan ada namanya bantuan sosial tunai, BST. Kalau BST-nya belum cukup, masih disediakan di dana desa, yaitu BLT dana desa. Untuk kota itu ada dana dari Pemda, yaitu refocusing untuk mereka yang belum di-cover oleh BST. Kalau belum cukup juga, itu masing-masing Pemda juga diharuskan untuk menyisihkan, mengalokasikan anggaran dari APBD-nya untuk bansos. Kemudian dari TNI Polri, sekarang juga sesuai dengan kebijakan Bapak Presiden, TNI Polri ditugaskan untuk menangani vaksinasi kan, dan juga untuk penegakan PPKM, terutama untuk melaksanakan tracing, tracking, dan treatment, terutama untuk melakukan testing ya di lapangan. Itu kan sekarang TNI Polri tidak disenjatai laras panjang SS2, tapi disenjatai dengan bansos juga. SS-nya singkatan dari sembako dan senyum, sehingga mestinya semuanya sudah tercover terutama untuk selama PPKM. Tribuners, selesai jeda berikut, kami akan kembali untuk mengajak Anda menilik wisata di sejumlah daerah di Indonesia secara virtual. Tetaplah di Live Update. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah.
Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara. Kembali di live update, kita langsung menuju informasi berikutnya, Tribuners. Mahasiswa Universitas Halu Oleo atau UHO Kota Kendari menanam 150 bibit mangrove. Ratusan bibit mangrove tersebut ditanam puluhan mahasiswa UHO dari Fakultas Kehutanan dan Ilmu Lingkungan. Kegiatan ini dilakukan di pantai kawasan Lindung Mangrove, Kelurahan Lahundape pada hari ini, Minggu 29 Agustus. Ratusan bibit mangrove ditanam di bibir pantai Kelurahan Lahundape, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Kabar selengkapnya akan disampaikan rekan wartawan dari Tribun News Ultra, Husni Hussein, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo rekan Husni. Ya, halo Dea, selamat sore. Iya, rekan Husni, bisa Anda informasikan berdasarkan pantauan Anda di lokasi, apa sebenarnya yang mendasari puluhan mahasiswa, maksud kami, melakukan giat penanaman bibit mangrove ini? Ya, baik Dea, dapat saya kabarkan bahwa memang tadi puluhan mahasiswa Universitas Halu Oleo dari Fakultas Kehutanan dan Ilmu Lingkungan melakukan penanaman ratusan bibit mangrove. Nah, kabarnya ratusan bibit mangrove itu sebanyak 150 bibit mangrove. Kemudian mereka juga penanaman ratusan bibit mangrove itu juga turut dilakukan oleh Kepala Kelurahan Lahundape, kemudian dekan fakultas tersebut dan dosen-dosen dari fakultas tersebut. Kemudian seusai penanaman ratusan bibit mangrove tersebut, kami juga sempat menyambangi dekan dari fakultas tersebut, dan ia mengatakan bahwa memang selain bekerja sama bersama Kelurahan Lahundape, mahasiswa Universitas Halu Oleo Kendari ini juga kegiatannya bentuk dari prihatin banyaknya ratusan mangrove yang rusak di kawasan tersebut. Seperti itu, Dea. Baik, lalu selain penanaman bibit mangrove ini, apakah ada kegiatan lainnya yang dilakukan oleh sejumlah mahasiswa ini, Husni? Ya, baik Dea. Memang selain menanam ratusan bibit mangrove di kawasan hutan lindung mangrove di kawasan tersebut, selain itu juga mereka membersihkan pantai di kawasan tersebut bersama sekelompok ibu-ibu dari maksud kami emak-emak dari kelurahan tersebut, dan sebelumnya juga diketahui sebelum melaksanakan kegiatan bersih-bersih dan penanaman ratusan bibit mangrove itu mereka melakukan sosialisasi di kantor lurah setempat. Seperti itu, Dia. Oke, lalu ini kan juga bekerja sama dengan pihak lurah setempat ya. Bagaimana tanggapannya, tanggapan dari lurah ini? Wilayahnya dijadikan tempat penanaman ratusan mangrove. Ya, baik Dia. Memang seusai pelaksanaan kegiatan tersebut, kami juga sempat bertemu dengan kepala kelurahan setempat, dan ia mengatakan sangat mengapresiasi adanya kegiatan tersebut, dan ia berharap agar nantinya ya, Dea? Iya, bisa Anda lanjutkan, rekan Husni? Ya, ia berharap agar nantinya hutan mangrove yang maksud kami bibit mangrove yang ditanam tersebut dapat tumbuh kembang dengan baik, dan ia berharap juga agar masyarakat setempat tidak merusak dari penanaman ratusan bibit mangrove yang telah ditanam tersebut. Demikian Dea yang dapat saya laporkan. Iya, Tribuners, tadi rekan Husni juga sudah berhasil mendapatkan keterangan dari Dekan Fakultas Kehutanan dan Ilmu Lingkungan Universitas UHO, dan juga ada Aminuddin Mane Kendari, dan juga salah seorang mahasiswa UHO, si Jabir. Berikut keterangannya. Terpeliharanya ekosistem mangrove ini secara otomatis itu akan menjadi salah satu pusat wisata yang ada di Kota Kendari dengan pemandangan mangrove-nya kalau sudah di tracking. Kenapa diikat mangrove-nya? Karena apabila tidak diikat, maka ketika nantinya akan naik air, maka dia akan terbanting. Jadi
Belasan orang ikut dalam wisata susur Sungai Siak menikmati pemandangan sepanjang sungai di Kota Pekanbaru tersebut. Mereka juga sempat berfoto dengan latar belakang sejumlah ikon Sungai Siak. Ketua Pokdarwis Sungai Siak, yakni Sarkawi, mengatakan bahwa pihaknya ini menggandeng komunitas pariwisata di Kota Pekanbaru dan Kabupaten Kampar untuk memperkenalkan wisata susur Sungai Siak. Sarkawi juga menilai wisata susur Sungai Siak ini tidak kalah dengan wisata serupa di luar negeri. Untuk mengetahui lebih detailnya, sudah bergabung bersama kami rekan jurnalis Tribun Pekanbaru, Fernando Sikumbang, yang akan menyampaikan laporan. Halo rekan Fernando. Oke Dea, sore Dea. Iya, bisa Anda informasikan seperti apa ini? Bisa digambarkan bagaimana keseruan wisata susur Sungai Siak ini? Oke Dea, terima kasih. Seperti sudah dilakukan perjalanan ke lokasi Dea, posisinya sekitar cukup tidak jauh dari jembatan Leiten 1 menuju Rumbai di kawasan Kota Pekanbaru. Posisinya hanya sekitar 1,5 kilometer dari ikon Kota Pekanbaru tersebut ya. Dan masyarakat bisa mengaksesnya lewat mobil dan juga dengan menggunakan sepeda motor, dan jalan aksesnya pun cukup mudah dicari untuk menuju objek dari wisata Sungai Siak tersebut. Nah, di lokasi tersebut memang cukup menarik deh ya, karena di sana terutama pada sore hari cukup menarik, bisa melihat matahari terbenam dan juga melihat sensasi berbeda senja di Kota Pekanbaru dari Sungai Siak deh ya. Dan untuk lokasinya sendiri memang cukup nyaman, dan namun sampai saat ini memang masih belum banyak masyarakat yang ke sana, karena kebanyakan masyarakat yang datang ke sana hanya pergi memancing, karena kebetulan di lokasi tersebut merupakan adalah lokasi pancing dari tempat pancing Pak Talib namanya dia di sana. Namun di dekat lokasi pemancingan tersebut sudah tersedia dermaga yang memang khusus untuk mengangkut wisatawan yang hendak melakukan wisata susur Sungai Siak, dia. Oke, lalu berdasarkan liputan Anda tadi, kemana saja rutenya ini bagi pelancong yang bisa mengunjungi sana dan juga tarifnya? Oke Dea, untuk tarifnya sendiri berkisar 30.000 sampai 50.000 untuk satu orang Dea. Dan itu para wisatawan tidak hanya bisa menikmati keindahan sungai, namun bisa langsung berfoto di lokasi-lokasi tersebut. Ada sejumlah jembatan-jembatan yang bakal dilintasi di sepanjang Sungai Siak itu. Ada jembatan Leiten 1 atau jembatan Siak 1, kemudian ada jembatan Siak 3, kemudian ada jembatan Siak 4, dan juga nanti ada wisata sungai di pelabuhan Sungai Duku. Nantinya mereka bakal berakhir di sana untuk wisata terdekat. Untuk lokasi terdekat sendiri memang hanya memakan waktu pulang pergi sekitar 1 jam dia. Namun untuk saat ini memang masih fokus di rute tersebut. Masyarakat wisatawan yang datang juga nantinya tidak hanya bisa menikmati wisata, tapi nanti dari pengelola sendiri nantinya bakal memberikan snack bagi wisatawan yang menikmati wisata tersebut. Ada juga rencana nantinya pihak dari Pokdarwis Sungai Siak ini, mereka berencana membuka rute menuju perbatasan Sungai Siak yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Kampar ya. Namun sampai saat ini masih belum banyak peminatnya, namun peminat yang paling banyak adalah wisata yang menuju pelabuhan Sungai Duku, begitu dia. Oke. Rekan Fernando ini tadi kan juga sebelumnya lebih dikenal dengan lokasi pemancingan ya, karena ada di sebelahnya. Lalu sebenarnya sudah sejak kapan lokasi wisata susur Sungai Siak ini digelar, dan misal nanti ada Tribuners yang ingin mendapatkan informasi terkait wisata ini bisa kemana? Oke, oke Dea. Memang untuk sebenarnya wisata Sungai Siak ini sebenarnya sudah digagas sejak tahun 2017 lalu. Namun memang dari pihak terkait sendiri maupun Dinas Pariwisata sendiri memang belum terlalu mengembangkan wisata ini. Wisata tersebut memang masih dikelola secara mandiri oleh kelompok sadar wisata yang berada di kawasan itu.
Namun masyarakat memang secara informasinya memang tidak terlalu bisa diakses terlalu banyak, Dea, karena memang informasi di media sosial juga masih belum terlalu banyak. Maka kemarin pihak pengelola sendiri yang berasal dari kelompok Sadar Wisata mengajak sejumlah komunitas-komunitas untuk bagikan foto-foto sepanjang perjalanan, juga pengalaman-pengalaman mereka selama melakukan penyusuran Sungai Siak itu. Karena komunitas-komunitas yang diajak adalah komunitas dari pecinta pariwisata yang berada di Kabupaten Kampar yang memang bertetangga langsung dengan Kota Pekanbaru. Ada juga komunitas yang berasal dari Kota Pekanbaru. Maka untuk masyarakat yang memang ingin menikmati pemandangan sore yang berbeda ataupun menyusuri Sungai Siak, bisa datang langsung ke lokasi yang berada di Jalan Nelayan tersebut. Lokasinya tidak sulit untuk mencarinya. Masyarakat bisa menyusur Jalan Nelayan dan posisinya memang tidak sulit untuk mencari lokasi tersebut karena ada penanda bahwa di lokasi tersebut merupakan areal sebagai rest area dari wisata susur Sungai Siak. Begitu, Dea. Baik, Tribuners, tadi rekan Fernando juga sudah mewawancarai Ketua Pokdarwi Sungai Siak, Sarkawi. Berikut liputannya untuk Anda. Ya, terima kasih. Kegiatan kelompok Sadar Wisata Sungai Siak sore ini adalah untuk menguatkan posisi dan promosi wisata susur Sungai Siak ini. Maksudnya ialah agar untuk mengambil foto, kemudian ada video yang akan di-share ke beberapa media sosial dan media cetak. Oke. Rutenya kemana aja nanti, Bang? Rute kita untuk sore hari ini itu sampai ke Sungai Duku. Sungai Duku itu nanti kita berfoto di kapal yang besar. Jadi kita berasa di luar negeri kita, berasa di Singapura. Cuma nanti kita juga nengok jembatan. Ada view-nya, ada jembatan Siak 3, Siak 4. Kemudian nanti nengok juga sunset, bagaimana matahari tenggelam di waktu sore atau Sungai Siak di waktu sore. Kita beralih ke informasi berikutnya, Tribuners. Lalu lintas di kawasan wisata Tawangmangu, Karanganyar, Jawa Tengah terpantau ramai lancar pada akhir pekan ini. Mayoritas kendaraan bervariasi mulai dari kendaraan roda 2 dan kendaraan roda 4. Masyarakat terlihat banyak melakukan aktivitas berwisata kuliner dan di objek wisata di Tawangmangu, Karanganyar yang melakukan uji coba pembukaan. Selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis Tribun Solo, Christine Intan, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo rekan Christine. Halo rekan Dia. Iya, rekan Christine, berdasarkan pantauan Anda, bisa Anda gambarkan bagaimana kondisi kawasan wisata Tawangmangu Karanganyar ini? Baik ya, terkait dengan pantauan arus lintas yang ada di Tawangmangu, sejak pukul 10 tadi terpantau ramai lancar mulai dari arah Karanganyar menuju ke Tawangmangu, dan dari situ sepanjang jalan Karanganyar menuju ke Tawangmangu memang ada sedikit beberapa penumpukan kendaraan, baik itu di depan pasar wisata Tawangmangu dan di depan terminal Tawangmangu yang keduanya berhadapan, sehingga sempat adanya tersendat kendaraan karena lalu lalang dari kendaraan yang masuk keluar di terminal ataupun pasar itu sendiri. Dan dari itu juga pihak kepolisian dari Sapolsek Tawangmangu AKP Isma Kianto menyatakan bahwa untuk minimalisir dari kepadatan lalu lintas yang ada di kawasan itu, melakukan koordinasi dengan juru parkir karena banyaknya masyarakat ataupun wisatawan yang melakukan parkir di panjang jalan Tawangmangu Karanganyar, sehingga mengakibatkan beberapa kepadatan di area tersebut. Namun terkait dengan kondisi arus lalu lintas yang ada di Cemoro Kandang pada hari ini, tepatnya sekitar pukul 1 tadi, terlihat pantauan lalu lintas terpantau ramai lancar juga, namun banyaknya juga masyarakat yang singgah di area wisata, kuliner, dan juga objek wisata yang melakukan uji coba pada hari ini sejak minggu kemarin. Ya. Oke, itu tadi untuk pantauan lalu lintas ya. Christine, bagaimana dengan kondisi objek wisata di sana? Baik, untuk objek wisata yang ada di Tawangmangu,
dari minggu kemarin sudah total ada 15 objek wisata yang melakukan uji coba, dan untuk hari ini pantauan di lapangan memang setiap objek wisata yang ada di Tawangmangu tepatnya yang sudah melakukan uji coba terpantau ramai, dan masyarakat dari luar daerah baik itu dari Karanganyar ataupun Solo Raya dan juga dari plat kendaraan terpantau juga ada dari Surabaya dan Jakarta. Terkait dengan adanya kepadatan di objek wisata ini, dari penerapan protokol kesehatan juga diterapkan baik dengan penyediaan cuci tangan dan juga jarak dan wajib bermasker juga, Dea. Oke, rekan Christine, tadi juga beberapa waktu lalu kan juga ada penyekatan di kawasan wisata Tawangmangu ini ya, bagaimana, dan juga ada peralihan penyekatan juga. Lalu bagaimana tentang peralihan penyekatan di kawasan perbatasan Cemoro, Kandang, Magetan ini sendiri? Baik untuk penyekatan di area perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur yang tepatnya ada di Cemoro, Kandang, Magetan, memang saat ini dilakukan penyekatan karena hasil dari evaluasi dari penyekatan minggu kemarin yang ada di kawasan Tawangmangu bagian bawah, yaitu di daerah Simakudo, dan dari situ Kepala Bagian Operasi Polres Karanganyar Kompol Budiarto mengatakan evaluasi ini akhirnya untuk penyekatan beralih ke bagian atas ataupun Cemoro, Kandang, Magetan, karena di area itu banyak sekali masyarakat yang masih berlalu lalang antara provinsi dan juga banyaknya wisatawan yang ada di area tersebut. Untuk menanggulangi kepadatan itu, dari pihak kepolisian melakukan pengecekan satu persatu kendaraan yang masuk. Namun untuk waktunya setiap waktu tidak ditentukan, akan tetapi dengan situasional kendaraan ataupun intensitas pengunjung yang datang sehingga polisi melakukan pengecekan itu. Dari pengecekan itu pihak kepolisian melakukan pengecekan dari surat keterangan kendaraan dan juga surat vaksin bagi warga yang telah tervaksin. Sedangkan untuk warga yang belum tervaksin dilakukannya CB ataupun peraturan putar balik, dan juga dari Polres Karanganyar juga menyiapkan gerai vaksin yang ada di perbatasan itu untuk warga Karanganyar yang belum tervaksin. Seperti hari ini juga dilakukannya vaksinasi bagi pelaku objek wisata dan juga UMKM yang ada di Karanganyar, berada di Dolawupak, Karanganyar. Ya. Baik, terima kasih rekan jurnalis Tribun Solo, Christine Intan melaporkan dari Karanganyar. Selamat kembali bertugas. Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update hari ini. Jangan lupa untuk terus memperbaharui kabar terupdate lainnya di seluruh kanal YouTube Tribun Network. Terakhir, Tribuners, lantaran masih di tengah pandemi, kami kembali mengingatkan kepada Anda untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun berada. Dan mewakili kru yang bertugas, saya Dea Mita pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!